Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ibu Oktari dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi hikayat. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai apa itu hikayat, karakteristik hikayat, nilai-nilai hikayat, dan nanti Ibu akan menampilkan satu buah video pembelajaran hikayat dengan judul Hikayat Si Miskin. Sekarang Ibu mau bertanya, mengapa kita harus belajar hikayat? Karena hikayat itu merupakan warisan negara yang masih dijaga keaslian ceritanya sampai detik ini. Cerita hikayat dapat ditemukan di tiap daerah. Seperti halnya di sini, Ibu punya dua contoh hikayat. Yang pertama adalah Hikayat Putri Hijau yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Hikayat ini menceritakan tentang peristiwa perperangan antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Deli Tua. Yang kedua, Hikayat Bunga Kemuning yang berasal dari Tanah Jawa, menceritakan tentang nasib buruk yang menimpa si bungsu atau putri kuning, karena sering dianiaya oleh kakak-kakaknya. Namun, dalam cerita hikayat ini mengandung beragam peristiwa kekeluargaan dan bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Kedua hikayat ini adalah sebagai contoh dari beberapa banyak hikayat yang lainnya. Selain sebagai warisan negara, ternyata hikayat juga mengandung amanat yang dapat kita ambil hikmahnya. Pengertian hikayat. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Di sini Ibu ada satu contoh penggalan teks hikayat yang berjudul Indra Bangsawan yang terdiri dari satu paragraf. Jadi, dari penggalan teks ini terlihat jelas sekali bahwa kemustahilan itu ditonjolkan dalam kutipan ini. Seperti kutipan yang berbunyi, hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamila dan bersalin 2 orang putra laki-laki, adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Dari sini terlihat jelas sekali para tokoh-tokohnya itu disajikan dengan cerita-cerita yang tidak bisa dinalar, tidak ada kelogisan di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai karakteristik hikayat yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengandung kemustahilan. Yang dinamakan dengan kemustahilan adalah baik dari segi isi ceritanya maupun dari segi bahasanya mengandung hal-hal yang tidak logis, yang tidak masuk di akal, atau tidak bisa dinalar. Jadi dalam cerita hikayat ini biasanya tokoh-tokohnya bisa saja tiba-tiba keluar, bisa saja tiba-tiba termasuk ke dalam benda mati, atau bisa juga bayi yang baru lahir bisa jago berbicara, atau memiliki berbagai macam keterampilan bela diri. Yang kedua, terdapat kesaktian. Jadi, selain mengandung unsur kemustahilan, tidak jarang juga ditemukan unsur-unsur kesaktian di dalam diri tokoh cerita hikayat. Misalkan saja dalam contoh hikayat yang terdapat di dalam materi bahasa Indonesia, yaitu Indra Bangsawan. Yang ketiga, anonim. Yang dinamakan dengan anonim adalah nama pencerita, pencipta, atau pengarangnya tidak diketahui dengan jelas. Jadi hal tersebut dikarenakan
Cerita hikayat yang disampaikan secara lisan dan turun-menurun. Bahkan sejak dahulu hingga sekarang masih ada segolongan masyarakat yang meyakini kebenaran cerita hikayat tersebut. Kemudian nomor 4 adalah istana sentris. Hikayat dalam penyajiannya umumnya bertema atau berlatar belakang mengenai kerajaan. Karena itulah, pembaca hikayat seakan diajak mengembara ke negeri antah berantah yang penuh dengan keindahannya. Yang kelima, menggunakan kata arkais. Maksudnya arkais di sini adalah kata-kata yang berhubungan dengan zaman dahulu atau kata-kata yang sudah tidak lazim lagi. Tidak bisa digunakan pada zaman sekarang. Bisa diartikan juga bahwa kata arkais adalah kata-kata kuno. Kemudian, dalam hikayat terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 1. Ada nilai moral. 2. Nilai sosial. 3. Nilai agama. 4. Nilai budaya. Dan 5. Nilai pendidikan. Jadi nanti sebelum Ibu tampilkan sebuah video, jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu nilai moral dan nilai sosial. Yang dinamakan dengan nilai moral adalah nilai yang menjadi standar baik dan buruk. Secara umum, nilai moral adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca. Sedangkan nilai sosial adalah nilai yang berasal dari hubungan masyarakat. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh nilai sosial adalah seperti kerjasama, kepedulian, toleransi, dan kebersamaan. Selanjutnya, ada nilai agama dan nilai budaya. Yang dinamakan dengan nilai agama adalah nilai yang berasal dari ajaran agama. Nilai agama memiliki kebenaran yang mutlak. Jadi nilai agama ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep oleh Tuhan, makhluk gaib, antara dosa dan pahala. Selanjutnya yang dinamakan dengan nilai budaya adalah nilai yang berasal dari suatu masyarakat dan mempengaruhi perilakunya terhadap alam dan sesama manusia. Terakhir ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang muncul dari upaya untuk mengantar manusia menuju kedewasaan, kematangan pikiran, dan kekuatan karakter. Jadi inilah 5 nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang hikayat yang berjudul Si Miskin. Jadi, dari video tersebut, kalian akan mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti yang barusan Ibu jelaskan. Berarti ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Jadi sekarang tugas kalian adalah menyaksikan video ini yang akan Ibu tampilkan, kemudian kalian mencari nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi selamat menyaksikan. Orang zaman dahulu. Sekali peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Maka seorang suami istri yang miskin mencari rezeki ke seluruh negeri. Adapun nama seorang raja di negeri itu adalah Maharaja Indradewa. Sangat besar kerajaannya sehingga raja-raja di tanah itu takluk kepadanya dan memberi upeti kepada sang raja tiap tahun. Maka pada suatu hari sang raja sedang dihadapkan raja-raja, para menteri, dan rakyat. Maka datanglah suami istri tersebut di penghadapan itu.
Dilihat oleh banyak orang, si miskin suami istri tersebut ditertawakan oleh semua orang karena wajah letihnya yang sudah seperti dikejar oleh anjing. Semua orang tertawa seraya mengambil kayu dan batu, kemudian dilempari kepada si miskin itu dan mengenai tubuhnya hingga tubuhnya bengkok-bengkok dan berlumuran darah. Semua orang pun gempar. Maka titah Baginda, "Apa yang gempar di luar sana?" Sembah segala raja itu, "Ya tuanku, Syekh Alam, orang-orang melempari si miskin tuanku." Maka titah Baginda, "Usir saja dia jauh-jauh." Maka diusirlah si miskin itu sampai ke tepi hutan. Hari pun sudah malam. Sang raja pun kembali ke istananya, dan raja-raja, menteri-menteri, hulu barang rakyat pun pulang ke rumahnya masing-masing. Apabila malam tiba, si miskin tidur di dalam hutan itu. Siang hari, ia pun pergi berjalan ke negeri seberang untuk mencari rezeki. Sampailah ia di sebuah kampung. Namun, salah seorang warga kampung tersebut melihat dia dan langsung mengusirnya menggunakan kayu. Si miskin pun lari tunggang langgang dan tubuhnya berlumuran darah. Dia menangis berseru-seru sepanjang jalan dengan tersengat laparnya dahaga. Sampailah ia di sebuah pasar. Ia melihat orang yang sedang membuang sampah. Setelah orang itu pergi, ia pun menghampiri tong sampah tersebut dan mencari apa yang dibuangnya. Ia pun menemukan ketupat yang sudah basi dan kemudian dimakan olehnya. Tubuhnya kembali segar karena sudah beberapa lama tidak memakan nasi. Tak berapa lama, istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolaknya, dan istrinya menangis karena menginginkan buah tersebut. Si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut, dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah tempelam yang busuk untuk istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya merasa kasihan. Mereka tidak hanya memberikan buah tempelam, tetapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis, menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah tempelam yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkai. Ketika ia sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap Baginda Raja dan bersujud memohon buah nangka. Baginda Raja pun memberikannya. Hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberinya nama Markaromah yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju yang berisi banyak emas. Jadi, dari tayangan video yang Ibu tampilkan tadi, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat si miskin tersebut adalah ada 4 nilai. Yang pertama, nilai agama, yang kedua, nilai sosial, yang ketiga, nilai budaya, dan keempat adalah nilai moral. Mengenai nilai agama di dalam hikayat ini adalah nilai yang mempunyai sebuah sikap untuk percaya kepada Tuhan, yang dimana Tuhan yang akan menentukan nasib yang dimiliki oleh setiap manusia. Nilai yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai yang dimana kita sebagai seorang manusia wajib untuk selalu bersikap tolong-menolong terhadap sesama. Dan juga mempunyai rasa pamrih dalam hal nilai sosial ini, kita harus mampu untuk dapat berbagi dengan sesama orang lain. Yang ketiga, nilai budaya, yaitu nilai yang dimiliki seperti menyembah raja dan tunduk terhadap raja.
Yang keempat adalah nilai moral. Jadi, kita harus bisa bersikap bijaksana ketika sedang menghadapi segala macam bentuk kejadian yang dialami dalam hidup ini. Sekarang, Ibu mempunyai satu teks hikayat yang berjudul Bayan Budiman. Silakan anak-anak cari nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam hikayat tersebut. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mengenai kesimpulan pembelajaran pada hari ini, terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dari hikayat. Untuk hari ini, Ibu akhiri pembelajarannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.